Badan Litbang Pertanian melalui Loka Penelitian Sapi Potong telah mengembangkan teknologi pembuatan ransum pakan sapi bakalan dengan memanfaatkan berbagai limbah pertanian yang banyak tersedia di masyarakat seperti tepung gaplek, kulit kopi, tumpi jagung, tetes gula, dan lain-lain. Bahan-bahan limbah pertanian tersebut dikombinasikan dengan memperhatikan kandungan nutrisi dari masing-masing bahan agar memenuhi kebutuhan nutrisi bagi sapi bakalan yang akan digemukkan. Kita bergerak di inovasi teknologi, maka kita menciptakan usaha-usaha yang bersifat efisiensi. Nah, di sana efisiensi terutama di pakan ya. Karena faktor pakan ini sekitar 70% dari untuk kos produksi dalam usaha pembibitan ataupun penggemukan sapi itu. Proses pembuatan ransum pakan murah untuk sapi bakalan ini sangat mudah. Kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan limbah pertanian sesuai dengan takaran masing-masing. Setelah semua bahan tersedia, kita lakukan proses pencampuran bahan. Pencampuran bahan ransum pakan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin mixer atau secara manual. Jika dilakukan secara manual, maka pencampuran bahan ransum dimulai dengan bahan yang paling banyak jumlahnya hingga yang terkecil. Hal ini dilakukan agar bahan ransum dapat tercampur dengan baik dan rata. Kita
harus bisa mencermati sumber daya lokal yang ada. Jadi apa yang ada di sekitar kawasan itu, misalkan di suatu peternak kawasan desa ada tanaman jagung, taman padi. Selama ini kan padi itu jarang dimanfaatkan ya. Jeraminya dibakar. Padahal ini salah satu sumber bahan organik untuk si sapi. Nah, inilah teknologi-teknologi yang kita kemas sedemikian rupa supaya bisa applicable di masyarakat dan harganya murah ya. Kita tahu harga jerami berapa sih, dibuang-buang aja. Paling kalau kita beli hanya ongkos angkutnya aja sih. Ransum pakan murah ini diberikan ke ternak sehari 2 kali pada pagi dan sore hari selama 6 bulan. Pemberian ransum pakan ini diselingi dengan pemberian pakan hijauan atau jerami padi. Pada awal pemberian ransum pakan murah ini, biasanya ternak perlu waktu beberapa hari untuk beradaptasi dan memakan ransum pakan tersebut. Awal-awal pakai konsentrat itu tidak mau memang. Tapi katanya dinas, sapi itu asalkan minum, kalau cuma tidak makan 1 hari, tidak apa-apa, tidak mungkin mati. Gitu. Jadi kita memang harus tega dulu. Ya ada yang 3 hari mau ada yang sampai 1 minggu ada. Jadi dari sana memang bak makan tuh steril Pak, tidak ada makanan lain selain konsentrat. Karena saya rasa kalau dia udah lapar, mau tidak mau adanya memang itu. Ya kalau memang merasa lapar ya dimakan itu adanya gitu. Jadi kalau masih tetap ada rumput lapangan, ya ada konsentrat, saya rasa yang dimakan tetap lapangan kalau awal-awal. Jadi makanan itu kita sterilkan, kita bersihkan, ya dikasih konsentrat itu. Pemberian ransum pakan murah ini secara rutin sangat berpengaruh dalam meningkatkan bobot ternak per hari. Selain itu, dengan biaya produksi ransum pakan yang relatif murah, peternak akan memperoleh hasil tambahan yang cukup signifikan dari hasil peningkatan bobot ternak. Keuntungannya memang jauh daripada sekedar pakai rumput lapangan. Dari postur tubuh, gemuknya itu lebih cepat memang yang pakai konsentrat. Sapi ya tambah sehat. Kalau yang pakai rumput lapangan itu mungkin butuh waktu 4 bulan lah. Yang mau katakanlah postur tubuhnya yang mau sama. Kalau kita yang pakai konsentrat itu maksimal 3 bulan. Itu sudah bagus. Ya murah. Kalau dikalkulasi per kilonya itu katakanlah barang jadi. Itu cuma 1.600. Kenaikan bobot badan itu per kilo bisa 1 kilo per hari. Kita tahu bahwa formulasi pakan itu paling tidak ada 2 unsur yang harus dipenuhi, yakni sebagai sumber energi, satunya sebagai sumber protein. Nah, kalau 2 ini sudah ada, ya tinggal kita meramunya, bagaimana kita meraciknya dengan sumber bahan pakan yang ada di sana.
Contohnya begini, kalau ada sumber protein, ya, misalkan di suatu kawasan ada tanaman kopi, perkebunan kopi ya. Sementara ini kita belum tahu bahwasanya kopi itu bisa dipakai untuk pakan ternak, ya. Padahal kalau kita teliti, kita informasikan bahwa kopi itu sebagai sumber serat juga dan juga ada sumber proteinnya, walaupun sedikit. Nah, inilah kemampuan dari peternak itu supaya bisa melihat istilahnya bahan pakan yang ada di sekelilingnya. Ada hal penting yang perlu diperhatikan bagi peternak sebelum mulai proses menggemukkan sapi. Kita perlu memeriksa terlebih dahulu kesehatan hewan ternak yang akan digemukkan. Apakah hewan tersebut sedang terserang penyakit atau tidak? Jika sedang terserang penyakit, maka kita harus mengobati terlebih dahulu sampai sembuh. Setelah itu, baru dapat kita mulai proses penggemukan. Hal ini penting agar target waktu dan bobot ternak yang kita inginkan dapat tercapai dengan tepat. Untungnya masih banyak, kita masih ya untung banyak, terus capek enggak seberapa. Ya sebenarnya capek tapi enggak seberapa, daripada kita tiap hari cari lumpur lapangan mau kemana kalau pas musim-musim kemarau.